Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sholawat yang dapat mampu mendatangkan solusi dari kesulitan dan melepaskan dari masalah yang tak kunjung selesai, yaitu sholawat adrikni atau sholawat idrakiyah. Sholawat ini juga dikenal dengan nama sholawat istighotsah, yang artinya sholawat mohon pertolongan, karena di dalamnya terdapat redaksi nida atau memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mohon pertolongan. Sholawat ini cukup populer di tengah masyarakat karena sholawat ini menjadi salah satu materi dari zikir istighotsah. Berikut redaksi sholawat istighotsah atau sholawat idrakiyah beserta artinya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Allah, limpahkanlah sholawatmu dan salam penghormatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Benar-benar sempit upayaku, tolonglah aku ya Rasulullah. Sholawat istighotsah ini dijazakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang mufti di kota Damaskus bernama Imam Afandi Al-Hamidi. Keterangannya dikutip oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab karangannya Afdhalus Sholawat halaman 150. Beliau menjelaskan, Imam Ibnu Abidin meriwayatkan dalam kitab sabatnya dari gurunya yang bernama Syekh Muhammad Sakir Al-Aqad dari Syekh Ahmad Al-Halibi, seorang laki-laki yang soleh, dari mufti Damaskus Imam Hamid Afandi Al-Imadi. Suatu ketika, sebagian pejabat pemerintahan di kota Damaskus bermaksud menyiksa Al-Imadi. Akhirnya pada malam harinya, beliau tidur dalam keadaan sangat susah dan hati gundah gulana. Dalam tidurnya, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberinya rasa aman dan mengajarkan satu redaksi sholawat. Jika ia membacanya, maka Allah akan melepaskan kesusahannya. Setelah bangun dari tidurnya, Al-Imadi langsung membaca sholawat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah melepasnya dari kesusahan yang dihadapi dengan berkah sholawat dan beristighotsah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang telah diajarkan Rasulullah tersebut adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah atau sholawat idrakiyah. Imam Ibnu Abidin juga menceritakan gurunya, yaitu Syekh Al-Aqad. Ketika beliau mendapatkan kesusahan, ia membaca sholawat tersebut berulang-ulang sambil berjalan. Baru dapat 100 langkah, Allah melepaskannya dari kesusahan yang dihadapinya. Demikian pula pada kesempatan yang lain, Syekh Al-Aqad pernah mendapatkan kesulitan, lalu beliau membacanya lagi, dan tidak berapa lama kemudian ia terbebas dari kesulitan itu. Ibnu Abidin berkata, sungguh aku telah mengamalkannya. Tatkala aku ditimpa fitnah yang besar di kota Damaskus, lantas belum selesai aku mengulanginya sebanyak 200 kali, kecuali datang kepadaku seorang laki-laki memberitahu bahwa fitnah besar tersebut telah berakhir. Demi Allah, dia maha mengetahui apa yang aku katakan ini. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga bercerita tentang pengalaman pribadinya dalam merasakan keampuhan sholawat ini. Suatu ketika, Imam An-Nabhani menghadapi kesulitan dan kesusahan. Kemudian pada sepertiga malam, beliau membaca istighfar dengan khusyuk dengan redaksi Astaghfirullahalazim sebanyak 1000 kali dan membaca sholawat istighotsah di atas sebanyak 350 kali. Kemudian dilanjutkan dengan tidur. Setelah bangun pada akhir malam, beliau membaca lagi sholawat tersebut sebanyak 1000 kali. Besok sorenya, kesusahan yang dihadapi Imam An-Nabhani menjadi beres. Imam Ibnu Abidin berkata, aku juga mendapatkan sholawat ini dalam catatan Syekh Abdul Karim
bin Syekh Ahmad Asy-Syarabati Al-Halabi, akan tetapi bacaannya dibatasi dalam bilangan tertentu dan ada sedikit perubahan redaksi. Ketika beliau menyebutkan gurunya, yaitu Al-Arif Syekh Abdul Qadir Al-Baghdadi As-Siddiqi, beliau berkata dalam catatannya, di antara sejumlah ijazah yang aku anggap penting tentang sholawat yang agung untuk baginda Nabi Muhammad SAW, yang dibaca 300 kali dalam sehari semalam, dan pada saat-saat genting sebanyak 1000 kali, adalah sholawat ini. Sesungguhnya sholawat ini merupakan sholawat pembebas yang ampuh. Berikut bentuk sholawatnya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad daqat hilati adrikni. Perlu dijelaskan, dalam redaksi sholawat istighosah di atas tidak termasuk bacaan syirik atau memohon kepada selain Allah, karena kedudukan Rasulullah dalam doa tersebut hanya sebagai wasilah atau sebagai pelantara dan sabab musabab. Hakikatnya kita tetap memohon dan berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, maksud dari redaksi sholawat idrokiyah adalah, benar-benar sempit kemampuanku, tolonglah aku ya Rasulullah, dengan didoakan kepada Allah. Redaksi ini sesuai dengan beberapa dalil dalam hadis Nabi, di antara lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Dharir, seorang laki-laki tunanetra yang memohon kepada Nabi untuk mendoakannya agar sembuh dari kebutaan. Sahabat Utsman bin Hanif berkata bahwa seorang laki-laki tunanetra datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata, doakan kepada Allah agar menyembuhkan aku dari kebutaan. Nabi bersabda, kalau kamu mau, kamu aku doakan. Tetapi kalau kamu mau, kamu sabar saja dengan kebutaan ini, dan ini yang lebih baik bagimu. Laki-laki itu berkata, doakan saja agar aku sembuh ya Rasulullah. Lalu Nabi menyuruh laki-laki itu melakukan wudhu dengan baik, lalu menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin Nabiyyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi ditaqdiyali Allahumma fashaffi'hu fiyya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dan aku bertawassul kepadamu dengan nabimu Nabi Muhammad pembawa rahmah. Ya Muhammad, sesungguhnya aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku mengenai hajatku ini, agar hajat ini dikabulkan oleh Allah untukku. Ya Allah, terimalah pertolongan Nabi untukku. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah.